Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you? I hope all of you are fine and great. Okay, today we are going to learn about simple past tense. Okay, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Zaida berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Are you ready? Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. Mungkin di dalam bahasa Indonesia, anak-anak hanya menambahkan keterangan waktu saja untuk menyatakan aktivitas di masa lampau. Contohnya, tadi pagi saya sarapan. Namun agak sedikit beda di dalam bahasa Inggris. Untuk simple past tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang baru saja terjadi sebelum saya berbicara. Aktivitas yang sudah lama di masa lalu dan biasanya diberi keterangan last night, last morning, last afternoon, long time ago, yesterday, once upon a time, dan masih banyak lagi. Bagaimana struktur pola kalimatnya? Oke, di sini Bu Zahida akan membahas tentang verbal sentence ya. Pada simple past tense yang menggunakan kata kerja. Verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kata kerja itu yang seperti apa sih? Kata kerja itu kata yang melakukan aktivitas. Contohnya makan, minum, belajar, bermain, pergi. Yuk kita lihat pola kalimatnya. Let's see this. Di sini ada positive sentence. Nah, struktur kalimatnya yang pertama diletakkan yaitu adalah subjek. Subjek yang sering digunakan they, we, I, you, he, she, it. Atau nama hewan, nama seseorang di sini ya. Diletakkan di awal maka kedudukannya di sini adalah subjek. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini dia bedanya. Jika menggunakan kata kerja bentuk kedua, itu artinya aktivitas atau kata kerja ini, aktivitas ini berlangsung di masa lampau. Kemudian diikuti oleh objek atau the rest of the sentence ya. Kalimat selanjutnya, sisa kalimatnya itu contoh di sini objeknya bisa adverb. Oke. Di sini Bu Saida akan ambil contoh Rania went to Surabaya last week. Di sini yang diberi garis bawah adalah last week. Last week adalah menyatakan masa lampau, minggu lalu. Di sini tidak bisa ditulis Rania go to Surabaya last week, but Rania went to Surabaya last week. Bagaimana untuk mengetahui bentuk keduanya? Anak-anak bisa lihat kamus. Di situ ada bentuk kata kerja bentuk pertama, kemudian kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Nah, anak-anak gunakan di masa lampau dengan menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk kalimat positifnya. Bagaimana bentuk kalimat negatifnya? Kalimat negatif ditandai dengan kata tidak. Contoh, saya tidak makan sama sekali minggu lalu. Kata tidak menunjukkan kalimat negatif. Oke, susunannya adalah subjek. Di sini untuk bentuk simple past tense menggunakan did not atau ditulis didn't. Kemudian kata kerja bentuk pertama. Kenapa kata kerja bentuk pertama? Ya, karena di sini sudah ada did not atau didn't, maka kata kerja yang digunakan dalam bentuk negatif kembali lagi ke kata kerja pertama. Setelah kata kerja pertama, kemudian diikuti oleh objek atau the rest of the sentence.
Oke, di sini saya ambil contoh. Rania didn't go to Surabaya last week. Rania didn't go to Surabaya last week. Di sini, Rania didn't go to Surabaya last week. Tidak boleh. Rania didn't went to Surabaya last week. Kenapa? Karena sudah ada kata didn't, jadi gunakan kata kerja bentuk pertama. Dari sini anak-anak paham? Oke, kita lanjutkan ke bentuk interrogatif. Masih tetap menggunakan kata kerja. Di sini interrogative sentence. Interrogatif adalah kalimat yang menggunakan atau membutuhkan jawaban. Sebenarnya ada dua macam, ya. Ada yes no question, ada yes no question yang membutuhkan jawaban yes or no. Bentuknya ya. Di sini susunannya adalah yang pertama letakkan did, kemudian and then put subject, and then put verb one, and then put object, and the last is question mark, ya. Yang terakhir itu adalah tanda tanya. Di sini Bu Zaida ambil contoh. Nah, did diletakkan di awal. Did Rania go to Surabaya last week? Ini termasuk kalimat interrogatif, kalimat yang membutuhkan atau kalimat tanya dengan jawaban, membutuhkan jawaban yes or no. Did Rania go to Surabaya last week? Nah, di sini sama seperti bentuk negatif. Di kalimat interrogatif, anak-anak menggunakan kata kerja pertama karena di sini sudah ada did, ya. Oke, dari sini paham anak-anak? Oke, kita lanjut untuk soal. Ya. Oh, ternyata Bu Zaida punya daftar. Di sini ada kata kerja. Kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua. Nah, untuk artinya anak-anak bisa lihat di kamus. Sekarang kita bahas soal berikut. It was cool last night, so I blah 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 my coat. Ada took, there is take. Which is true? Yang mana yang betul? Took or take? Yes, the right is took. Ya, yang betul adalah took. Kenapa? Di sini adalah bentuk past tense. Past tense cirinya adalah last night. So I took my coat. Dari mana tahu bentuk kedua dari take adalah took? Anak-anak bisa lihat di kamus. Soal yang kedua. The next question. You blah 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 basketball yesterday. Nah, di sini ada kata yesterday. Yesterday artinya kemarin, berarti masa lampau. Jadi kata kerjanya yang pertama atau yang kedua ya? Di sini ada play dan played. Ya, kalian betul sekali. Yang betul adalah played. Ya, karena ini adalah kalimat positif, jadi setelah subjek adalah kata kerja bentuk kedua. Soal selanjutnya, Anissa blah 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 attend to her class last month. She went to Jakarta. Di sini sudah jelas, last month adalah menunjukkan kejadian di masa lampau. Kira-kira ada pilihan apa? Oh, ada doesn't dan ada didn't. Manakah yang menunjukkan
kalimat negatif pada simple past tense? Ya, anak-anak betul sekali. Didn't. Anissa didn't attend to her class last month. She went to Jakarta. Oke, di sini ada kalimat interrogatif. Kalimat yang membutuhkan jawaban yes or no. Ya, untuk di awal, kata apa ya yang diletakkan? There is did and then do. Mana ya? Ya, anak-anak betul sekali. Yang tepat adalah did. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bu Zahidah. Thank you very much. Alhamdulillah. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.